Shalom adik-adik semuanya. Ada sukacita pada pagi hari ini? Gak dengar, kurang keras. Ada sukacita hari ini? Puji Tuhan, semuanya bersukacita karena pagi hari ini kita mau memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri yuk. Kita mau pujikan lagu Aku Berubah. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita mau dengarkan baik-baik firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu dapat tertanam di dalam hati kita, dan kita dapat berubah. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Puji Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong Shalom adik-adik. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, Kavania mau ajak kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk kasih sayangmu, dan berkat-berkatmu yang terus melimpah dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, karena kami dalam keadaan yang sehat, kami saat ini berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang bimbing kami, ajar kami untuk boleh mengerti dan memahami maksud firman Tuhan.
Tolong kami Tuhan untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan kami juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, nah yuk kita sekarang mau dibuka Alkitabnya. Kak Fania udah ada Alkitabnya, adik-adik juga disiapkan Alkitabnya. Kita mau adik-adik menyimak ya, Kak Fania yang bacakan. Dibuka Alkitabnya dari Yohanes Perjanjian Baru. Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai 30. Sudah dibuka semuanya, Kak Fania yang bacakan, adik-adik menyimak ya. Ayat 21. Nah, dengan judul perikopnya, Yesus memperingatkan Yudas. Ayat 21, setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Ayat 30. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang percaya dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, judul perikopnya tadi, Yesus memperingatkan Yudas. Nah, kalau adik-adik bayangin, adik-adik pikirin, baca judulnya, Yesus memperingatkan Yudas. Kenapa ya Yudas diperingatkan Tuhan? Tuhan memperingatkan apa kira-kira? Nah, sebelum itu, masih ada yang ingat nggak firman Tuhan minggu lalu? Firmannya apa ya? Kak Widya yang membawakan firmannya membicarakan tentang pembasuhan kaki adik-adik ya, masih ingat kan? Nah, di tengah-tengah situasi pembasuhan kaki dengan suasana yang haru, hening, tenang gitu adik-adik. Nah, Tuhan Yesus tiba-tiba berkata, Tuhan Yesus berkata demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Wah, Tuhan Yesus berkata, ada seseorang di antara kalian, di antara 12 murid Yesus itu yang akan menyerahkan Yesus. Menyerahkan ke siapa nih adik-adik? Menyerahkan ke imam-imam dan ahli Taurat. Nah, setelah Yesus berkata demikian, pada bingung, pada kaget gitu ya. Siapa ya Tuhan Yesus? Yang dimaksudkan Tuhan Yesus itu siapa gitu. Nah, mereka saling memandang satu dengan yang lain, saling lihat-lihatan nih adik-adik. Mereka saling bingung. Mereka bertanya, siapakah yang dimaksud Yesus? Nah, Yesus kemudian menjawab, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Nah, apa sih maksudnya?
Tuhan Yesus berkata, seseorang yang akan menyerahkan Yesus itu, dialah yang nantinya akan diberikan roti pertama kali oleh Yesus. Paham ya adik-adik? Nah, jadi nanti Tuhan setelah mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikan kepada orang yang menyerahkan Yesus. Nah, setelah Yesus mengambil roti dan mencelupkannya, ternyata Yesus memberikannya kepada Yudas. Yudas anak Simon Iskariot. Nah, Yesus memberikan roti dan berkata kepada Yudas, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Nah, apa sih ini maksudnya? Nah, tadi di ayat bacaannya ada di ayat 29-30 dikatakan adik-adik, dikiranya dengan murid-murid Yesus yang lain, karena Yudas ini yang membawa kas untuk perayaan malam itu, perayaan perjamuan, dia yang sebagai bendahara nih adik-adik ya, yang membawa uang kas. Nah, dikiranya sama murid-murid yang lain, Tuhan ini nyuruh si Yudas untuk membelikan kebutuhan yang harus dibeli pada malam itu, atau untuk diberikan kepada orang-orang miskin yang mengikuti Tuhan. Nah, ternyata setelah Tuhan memberikan roti kepada Yudas, tidak ada satupun dari murid-murid Yesus yang sadar kalau ternyata yang dimaksudkan Yesus, yang menyerahkan Yesus kepada imam-imam itu adalah Yudas. Nah, kemudian setelah Yudas diberi roti, ia lalu berdiri dan pergi meninggalkan semua orang. Nah, kenapa dia kok langsung pergi ya? Gitu kan? Padahal udah jelas-jelas udah diperingatkan Tuhan, seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Kemudian Tuhan memberikannya ke Yudas, Yudas langsung pergi gitu aja. Nah, Yudas ini kalau di ayat bacaan dia dibilang kerasukan iblis. Nah, dimaksudkan di sini dia memiliki rencana jahat nih adik-adik ya. Dia yang akan menyerahkan Yesus kepada para imam-imam dan ahli Taurat pada malam itu juga. Walaupun sudah diperingatkan Tuhan, tapi dia tetap melakukan rencana jahatnya begitu. Nah, kemudian adik-adik, dari bacaan kita hari ini, kita belajar bahwa sebenarnya Yesus itu mengasihi kita semua. Yesus itu sayang sama 12 muridnya semua, termasuk Yudas. Walaupun Yesus tahu dia mau mengkhianati dia, tapi Yesus tetap memperingatkan Yudas. Nah, apa yang baik dan buruknya Tuhan Yesus itu semuanya tahu mengenai kehidupan kita, sama seperti sikap Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat sayang sama kita. Tuhan dapat memperingatkan kita melalui, nah siapa aja nih biasanya yang menasihati adik-adik? Kan biasanya dinasihatinya sama papa mama di rumah atau guru di sekolah ya. Kalau dinasehatin bisa tuh adik-adik didengerin ya, atau mungkin juga teman atau juga kakak-kakak sekolah minggu di sini, supaya kita tidak melakukan hal yang buruk. Nah, misalnya nih adik-adik, kalau sekarang zamannya sekolah online gitu kan, udah nggak harus mandi pagi, bangun-bangunnya subuh gitu ya. Oh, jadwalnya misal jam 7:30 udah mulai sekolah online, adik-adik masih ngantuk nih, bilang sama papa mamanya, "Duh, 5 menit lagi deh mah," gitu, "tidur lagi deh bentar," gitu, "bangunin lagi nanti," atau gimana. Padahal mama papahnya udah bangunin nih dari jam 7 udah sampai 7:15, ternyata udah sampai 7:30. Nah, adik-adik kan telat ya masuk sekolah online-nya. Nah, kayak gitu adik-adik, kalau sudah diperingatkan, sudah ditegur, adik-adik juga harus mau mendengarkan. Terus kalau siapa nih yang di sini kalau suruh ngerjain tugas, banyak ya adik-adik ya kalau sekolah online tugasnya. Nah,
Kalau dikerjakan satu persatu, diingetin mama, udah selesai belum tugas sekolahnya, besok ada ulangan apa, belajar. Nah itu untuk kebaikan kita sendiri juga. Kalau misal adik-adik numpuk pekerjaan rumah, ya PR sekolahnya belum dikerjain, belum lagi nanti diminta bantuan sama papa mama mengerjakan hal-hal di rumah, bantuin papa mama. Nanti terasa berat nih, PR-nya berasa numpuk nih, banyak banget gitu kan. Nah, padahal papa mama sudah mengingatkan, dikerjakan tugasnya satu persatu biar terasa ringan. Nah, jadi adik melalui firman Tuhan kita pada hari ini, kita mau belajar untuk menjadi anak yang lebih peka terhadap firman Tuhan, yakni melalui dengar-dengaran sama papa mama, dengar-dengaran untuk nasihat-nasihat yang baik buat kita. Nggak boleh ngeyel, ya. Kalau ngeyel, ya nanti didengerin dulu, dijelaskan. Nanti adik-adik juga harus lebih baik, pokoknya harus lebih berubah menjadi lebih baik. Nggak boleh males-malesan, atau kadang malah melawan orang tua, dibantah gitu kan, nggak mau didengerin, maunya menang sendiri, atau melakukan tindakan sesuka hati adik-adik. Nah itu nggak boleh ya. Kita mau belajar, kita mau berubah, menjadi anak yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi anak yang lebih baik di mata Tuhan. Nah, oke adik-adik, untuk menutup firman Tuhan hari ini, yuk Alkitabnya dibuka lagi, disiapkan lagi. Ayat hafalannya hari ini terambil dari Mazmur 19 ayat 9. Kita mau baca bareng-bareng ya. Mazmur 19 ayat 9. Udah semua dibuka? Kita mau baca bersama-sama. 1, 2, 3. Titah Tuhan itu tetap, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Adik-adik boleh dihafalkan, nanti bilang sama papa mama, oke? Atau kalau ada tugas sekolah suruh catat ayat hafalannya dari Mazmur 19 ayat 9. Adik-adik, selesai sudah firman kita pada hari ini. Kita harus belajar untuk lebih peka, untuk lebih dengar-dengaran dari nasihat-nasihat yang baik untuk diri kita sendiri. Ya, kita mau berubah, kita mau jadi anak Tuhan yang terus melayani Tuhan dan mencerminkan Kristus dalam hidup kita. Untuk menutup firman kali ini, mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu, untuk hikmat-Mu. Terima kasih karena Engkau membimbing setiap kami untuk dapat memahami firman-Mu. Saat ini kami hendak melanjutkan aktivitas kami, kiranya Engkau boleh mengajarkan kami, membimbing kami terus untuk dapat berubah, untuk dapat memperbaiki diri kami sendiri untuk menjadi lebih baik. Kami minta tolong sama Tuhan agar Tuhan yang mengajari kami hari demi hari menjadi anak Tuhan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita pada pagi hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk menghafal ayat firman Tuhannya ya. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Bye-bye, bye-bye, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.